Daytime better come
I love ramen, always have. I mean, it's delicious, but at the same time, there's a lot of perfectionism. I feel like it's a real art form. I'm a big fan of doing one thing and doing it really well. It's really about how can I make an impact in the city that's been home for me. So I make ramen. I moved here from India when I was 12. And I think Dubai, even back then, felt so multicultural and so diverse. And food is crazy in Dubai, very authentic, just people making incredible food from different parts of the world that you have access to. I always loved making food for my friends and family. I was just experimenting with food a lot. I kept going back to ramen, coming from a culture which is about like noise and chaos and color, going into something that was so minimalist and so process-led. You don't put a bowl out. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.
Lancarkan jutaan anak Indonesia sekolah di rumah dengan Galaxy A01 Core, A01, dan A11. Cicilan mulai 90 ribuan, dapat paket kuota 48 GB. Temukan koleksi desainer Jakarta Fashion Week dan saksikan The Show of Hearts hanya di Lazada. Dapatkan diskon hingga 20%. Belanja sekarang, Fashion Indonesia memanggil hatimu. One out of a million will reach those heights. Always get a feeling that I won't deny that work. Never could die. Look in my eyes, I'm on the rise. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Rise up, rise up. We are the apocalypse, and a bell that keeps us floating. As we fly above the stars, the hype won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. Way too great to be standing. They never gonna stop us, fly by them like choppers. Better took those risks, hold one of my fists, we fire starters. Let's go. One out of a million will reach those heights. Always get a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise.
disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them pray. WIB, coba cek Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gedean, bebas ongkir sepuasnya. Semua selalu ada, selalu bisa. Swear I didn't mean to make them pray, but they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. You make my heart beat super fast. Super fast. Super fast. You make my heart beat super fast. Pada rekan-rekan sekalian, acaranya akan dimulai pada jam 9.30 dikarenakan narasumbernya What does love feel like? What does
but they won't keep us out of sight. We're all dreamers, dreaming of a good life, but there's nothing that nice on the cards for us. It's alright though, 'cause we can have a good time, and we don't worry if it's dangerous. So take this ride and hold on tight. We're gonna live forever now, and side by side, we don't need light. We're gonna live forever now. You feel that touch and all the love, it makes us live forever now. We don't look up, we rise above. We're gonna live forever Some shooting stars, can't buy those fancy cars. Down by the boulevard, nobody cares tonight. We know that life is hard, not like the movie stars, but we know who we are in our broken paradise. Wilted bodies slowly covering the light. Pull the trigger every night to stay alive. Hope is wishing, but you're running out of time. If I could only read your mind. Read your mind. If I could only read your mind.
Selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Harap bersiap-siap karena acara sebentar lagi akan dimulai. Kadang enggak. Kan kalau di sini nggak bisa. Terlalu terang nih. Kantornya terlalu terang belakangnya.
udah ngumpul semua ya? Kira-kira mau dimulai jam berapa ini? Jam 9.30, Bu. 30 ya? Oh ya, 4 menit lagi. Oke. Ibu Sunda tadi ini ya, katanya berhalangan karena masih di luar kota. Jadi nanti kayaknya langsung aja. Langsung saya buka dan Pak Muji juga sedang ada acara di balik Bang Novda. Jadi nanti saya langsung membuka dan saya sendiri juga menjadi narasumbernya sekalian. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Dibuka oleh Pak Wiwin juga nggak apa-apa, Bu. Pak Wiwinnya ada? Halo. Bisa dengeran suara Pak saya? Muji. Ya. Pak Muji. Ya. Pak Muji nanti buka acara ya. Sekarang ya. Ini mumpung lagi break saya. Nah ya, MC-nya silahkan. Masalah Ibu Sunda lagi pergi katanya. Ya. Ini mumpung saya break. Panitia mana panitia? Silahkan dimulai aja. Iya, Bu. Baiklah, kepada Bapak, Ibu dosen dan peserta lainnya, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma Palembang, Ibu Dr. Sunda Ariana MPD MM. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Dharma Palembang, Bapak Dr. Muji Gunarto SSI MSI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bina Dharma Palembang serta dosen pembina himpunan mahasiswa sekaligus narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Dina Melita SEMEC. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada webinar hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Serta tak lupa seluruh rekan-rekan panitia dan seluruh peserta webinar yang sangat kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut, kita dapat menghadiri acara yang mulia ini. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam keadaan social distancing dengan melalui via Zoom, kita akan membahas dalam acara webinar mahasiswa semester 7 dengan tema menulis citasi dan daftar pustaka format APAS file. Hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara webinar pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima penyampaian materi webinar, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz Bismillah. Bismillah. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Nur Muhammad Rizki. Kepada petugas dipersilakan. Nah, ayo taruh di mapet, mampuri.
jangan ada ya. Ulangi. Ulangi kan aku. Terus kan aku. Aku lanjut. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang terhormat, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk Assalamualaikum, Bu. Tadi dari WC, Bu. memimpin doa untuk saudara maupun saudari yang muslim, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dibuka dulu, baru di Bapak, share Ibu, screen. serta para hadirin yang terhormat, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memimpin doa untuk saudara maupun saudari yang muslim, untuk saudara maupun saudari yang non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang terhormat, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memimpin doa untuk saudara maupun saudari yang muslim, untuk saudara maupun saudari yang non muslim berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada suaranya. Alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami bermunajat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami pada hari ini untuk melaksanakan acara seminar ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, ya Allah, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Marina Fadila. Kepada petugas dipersilakan.
acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudari Melati Ayu selaku Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Melati, Baiklah, Assalamualaikum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Bapak Ibu dosen dan semua peserta pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mercy Putri Ayu, saya mahasiswa aktif semester 5, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya perwakilan dari HMM mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berharap acara webinar ini berjalan lancar sampai akhir acara nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sambutannya? Panitia suaranya nggak kedengeran yang sambutan. sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Dharma Palembang kepada Bapak Dr. Muji Gunarto, SSI MSI. Dipersilakan sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Kepada Bapak Muji, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Maaf, agak buru-buru karena menyela-nyela waktu. Ya. Saya kebetulan lagi ada acara juga sama konsepnya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah SWT, ya, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul ya, dan selalu diberi kesehatan, itu yang utama. Ya. Yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, Ibu Dr. Dina Melita, dan juga para peserta sekalian yang saya banggakan. Kali ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Dharma untuk kesekian kalinya menyelenggarakan webinar. Ya. Dan kali ini kita mengambil tema terkait dengan citasi karya ilmiah. Materi ini sangat penting ya bagi para mahasiswa khususnya tingkat akhir yang sedang menulis karya ilmiah maupun tugas akhir ya berupa skripsi. Ya. Seperti mahasiswa bimbingan saya juga saya sudah wajibkan untuk menggunakan Mendeley sebagai prasyarat untuk proses penulisan skripsi ini. Ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti para peserta bisa mengetahui dan juga mampu ya menggunakan salah satu tool dalam melakukan citasi karya ilmiah ini, yaitu dengan Mendeley. Baik, tidak berpanjang lebar, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk para panitia himpunan manajemen, himpunan mahasiswa manajemen, ya, dan juga untuk narasumber saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, dan untuk membuka acara ini saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi acara webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen secara resmi saya nyatakan dibuka.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya. Izin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muji Gunarto, SSI, MSI. Baiklah, itulah sambutan dari Bapak Dr. Muji Gunarto, SSI, MSI, sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi webinar dengan tema menulis citasi dan daftar pustaka format APA-Style, yang akan dipaparkan langsung oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Dina Melita SE, MEC. Beliau selaku Ketua Prodi Manajemen Universitas Bina Dharma Palembang, dan akan dipandu langsung oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Saudari Reka Damayanti, mahasiswa aktif semester 5 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Pada Reka Damayanti, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vira selaku host pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pertama-tama, marilah kita menyapa Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muji Gunarto, SSI, MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Dharma Palembang. Yang terhormat Ibu Dr. Dina Melita, SE, MEC, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta dosen pembina Himpunan Mahasiswa Manajemen. Dan juga Bapak Ibu dosen yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Penulisan sitasi dan daftar pustaka format APA-Style pada umumnya itu digunakan untuk mensitasi sumber-sumber referensi dalam bidang ilmu sosial. Oleh karena itu, kita akan mengetahui dan mendalami tema seminar kita, yaitu menulis sitasi dan daftar pustaka format APA-Style bersama narasumber kita, Ibu Dr. Dina Melita, SE, MEC. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Baiklah, nama lengkap beliau adalah Dr. Dina Melita, SE, MEC. Beliau lahir pada tanggal 6 Juli 1977 di Surakarta. Pekerjaan beliau sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus sebagai Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bina Dharma. Beliau juga menempuh pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya, Indralaya, jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi pada tahun 1995. Dan beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia yang mendapat gelar MEC pada tahun 2002 dan juga melanjutkan S3 di Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi yang mendapatkan gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada tahun 2018. Beliau juga membuat beberapa karya ilmiah dan tulisan, salah satunya itu yang terbaru, yaitu model Lewin dalam manajemen perubahan dengan judul Teori Klasik dalam Menghadapi Disrupsi dalam Lingkungan Bisnis, dikutip dalam jurnal MBA 2020. Selain itu, beliau juga berkecimpung dalam sebuah organisasi sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Kota Palembang pada tahun 2018 sampai 2023. Baiklah Ibu, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan mengenai tata tertib seminar online kali ini. Pertama,
Semua peserta dipersilakan mematikan audio saat narasumber memaparkan materinya. Pemaparan materi sesi pertama ini akan berlangsung selama 45 menit. Kepada teman-teman yang kemudian bergabung pada seminar online ini, boleh untuk sambil menyimak materi, sambil mempersiapkan pertanyaan. Pertanyaan ini disampaikan di sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab selama 30 menit. Pertanyaan atau pernyataan bisa disampaikan di chat room, dan moderator akan membacakan, dan kalau berkenan, narasumber akan menanggapinya. Atau bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan melambaikan tangan dari sarana yang tersedia di aplikasi Zoom. Dan moderator akan mempersilakan untuk bicara. Tanpa berlama lagi, saya persilakan kepada Ibu Dina untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih kepada HMM dan tim panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dan memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi narasumber. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya Pak Dekan yang sudah memberikan sambutan pada acara ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah hadir juga pada acara ini, serta mahasiswa yang sedang menulis skripsi ya, semester 7 yang mengikuti acara ini. Saat ini saya akan membagikan materi, bukan membagikan sih, share ya, materi mengenai menulis citasi dengan format apa style ya. Kenapa saya highlight apa style karena apa style ini tadi juga pertama sudah dikatakan oleh moderator bahwa apa style itu banyak digunakan penelitian sosial. Kemudian di FEB UBD sendiri untuk penulisan citasi dan daftar pustaka mengacu pada format apa style. Sebelumnya saya izin share screen materi untuk pagi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penulisan citasi dan daftar pustaka. Ya, citasi adalah pengutipan. Nah, jadi dalam menulis karya ilmiah tidak bisa kita berbicara sendiri atas pendapat sendiri. Ya, segala sesuatu yang kita sampaikan atau kesimpulan apapun mengenai hasil penelitian kita itu diperkaya dengan mengutip dari para ahli, ya, pendapat para ahli, hasil penelitian para ahli. Jadi itulah yang memperkaya tulisan kita. Ya, jadi di sini mengutip secara definisi adalah menggunakan ide atau hasil temuan orang lain untuk mendukung ide kita atau mendukung pendapat kita dalam menulis ataupun berbicara. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus mengutip? Mengutip atau mensitasi itu adalah sangat diperlukan. Artinya kita menghargai hasil karya orang lain yang sudah susah payah menemukan teori, kemudian merumuskan pendapat. Karena yang namanya peneliti itu dia kan basicnya ilmiah. Jadi pada saat dia merumuskan pendapat itu diperoleh dari hasil dia meneliti, jalannya panjang gitu loh, dari mengolah data, meneliti, kemudian membaca referensi orang lain juga, sehingga pada saat dia berpendapat dan kita pakai pendapatnya dalam tulisan,
Nah, bentuk penghargaan kita adalah citasi tadi. Kemudian citasi juga digunakan untuk menghindari praktek penjiplakan atau plagiasi. Jadi plagiasi merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan dalam menulis karya ilmiah. Ya, jadi untuk menulis karya ilmiah hendaknya dihindari praktek-praktek plagiasi melalui caranya adalah melalui itu citasi tadi. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan citasi, apa yang harus dilakukan? Ya, artinya pada saat mengutip atau menulis temuan orang lain, yang pertama kita harus mencantumkan sumber, ya, sumber idenya. Kemudian ini kalau tidak menuliskan sumber maka dianggap mencuri, ya, mencuri kekayaan intelektual. Nah, karena ada citasi merupakan kita mengutip dari hasil karya orang lain, maka harus memberikan informasi yang jelas dari karya orang lain tersebut. Harus jelas disebutkan pengarangnya, sumber bukunya, tahunnya. Ya, kalau dalam daftar pusaka itu berarti ada penerbitnya, tahun terbitnya, kota terbitannya di mana. Jadi sumber citasi itu harus terdiri dari nama penulis, judul, tahun terbitan, dan nomor halaman. Paling tidak ini. Ya, ini adalah yang umum. Ya, nanti kita mengarah ke style masing-masing pengutipan. Cara pemberian citasi itu ada 3. Ya, ada yang namanya catatan perut, body notes, ada yang namanya catatan kaki, dan catatan akhir. Jadi kalau body notes itu, catatan perut itu adalah mengutipnya langsung dalam paragraf yang digunakan penulis. Ini biasanya sering dilakukan oleh mahasiswa kita gitu loh. Ya, dalam tulisan kita nanti kemudian menyatakan si A berpendapat, si A tahun sekian berpendapat bahwa, nah itu dalam paragraf, itu namanya body notes. Kalau catatan kaki itu biasanya ada di bawah halaman, ya, di halaman yang bersangkutan tempat dia mengutip. Nah, kemudian ada yang namanya catatan akhir. Catatan akhir, karena namanya catatan akhir berarti di akhir. Ya, di akhir tulisan itu ada yang namanya endnotes-nya. Ya, tapi yang biasa digunakan adalah catatan perut atau body notes. Ini citasi itu ada 2. Ya, ada yang namanya kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Jadi kutipan langsung itu menulis ulang ide orang lain sesuai aslinya. Jadi di sini penulis langsung menggunakan teknik copy paste tanpa mengubah kalimat. Ya, itu bisa dilakukan. Itu namanya kutipan langsung. Ya, jadi pendapat orang kita copy paste, kita masukkan. Cuma memang ada caranya. Ya, biasanya selain disebutkan sumbernya, cara penulisannya itu nanti paragrafnya agak masuk ke dalam. Ada kutipan di situ, ada tanda kutip di situ, ya. Sedangkan yang biasa digunakan adalah kutipan tidak langsung. Jadi di sini kutipan tidak langsung ini penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip, tapi maknanya sama. Itu namanya paraphrase. Ya, jadi kalau pada saat ujian sering diomongin sama dosennya, ini kalimat kutipan harus diparafrase, itu artinya kita merangkai sendiri kalimatnya sehingga berbeda dengan tulisan aslinya ide awalnya, cuma maknanya sama. Nah, kutipan langsung, yang langsung tadi itu kita copy mentah-mentah, ya, copy paste mentah-mentah.
ke tulisan kita, ya itu ada syaratnya. Ya biasanya digunakan apabila pendapat atau ungkapan penulis asli sangat padat, berbobot dan meyakinkan. Ya, jadi untuk penelitian-penelitian terdahulu yang temuan-temuan baru, pendapat-pendapat baru, itu biasanya menggunakan kutipan langsung. Kemudian apabila tidak cukup digunakan pada catatan kaki atau footnote, maka argumen tersebut atau dokumentasi pendapat tersebut bisa dilakukan melalui kutipan langsung. Kemudian kutipan langsung yang ketiga digunakan apabila peneliti hendak memberikan komentar atau membela atau menolak gagasan penulis asli. Jadi biasanya ini dilakukan di pembahasan. Ya, biasanya kalau di pembahasan itu kan pada saat kita bab mengolah data kemudian menganalisis, ada bab pembahasan di situ atau ada sub pembahasan. Jadi membahas hasil ini nanti kita kaitkan dengan penelitian terdahulu. Jadi kalau untuk memberikan komentar atau menolak gagasan itu biasanya digunakan kutipannya langsung. Gitu, misalnya kamu menulis pengaruh motivasi terhadap kinerja. Nah, motivasi terhadap kinerja itu menurut teori berpengaruh positif gitu. Tapi pada saat kamu meneliti ternyata pengaruhnya negatif. Artinya kan ada pendapat yang berbeda. Ya, ada pro dan kontra. Pada saat menolak gagasan penelitian sebelumnya yang mengatakan hubungannya adalah positif, kalian bisa menggunakan kutipan langsung. Ya. Kemudian kutipan langsung juga digunakan apabila parafrase yang tadi dilakukan dapat menimbulkan salah tafsir. Biasanya ya kutipan-kutipan langsung itu yang isinya tentang undang-undang gitu. Jadi biar nggak salah tafsir, kutip aja langsung. Ya, digunakan kutipan langsung. Kemudian pengutipan langsung juga digunakan untuk mengutip rumus, karena rumus itu kan nggak bisa diparafrase, bentuknya sudah fix dan tetap gitu. Jadi harus dikutip secara langsung, ya. Kemudian kutipan langsung juga bisa dilakukan tanpa izin pengarang jika idenya itu tidak ada hak ciptanya atau tidak dikomersialkan. Ya, itu mengenai kutipan langsung. Biasanya yang sudah-sudah kalau penelitian mahasiswa ini jarang menggunakan kutipan langsung. Tapi untuk yang akan datang karena udah tahu misalnya ada nulis rumus, ya harus ditulis. Ngutipnya rumus itu dari siapa gitu loh. Ya. Kemudian mengutip hukum, misalnya hukum permintaan itu kan sifatnya fix. Hukum penawaran, hukum penawaran sifatnya fix, itu kan mengutip. Nah, itu harus dicantumkan secara model kutipan langsung dan sesuai aslinya, dan ditulis sumbernya siapa gitu, dari mana. Ya, ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Ini yang saya highlight, ini kutipan tidak langsung. Ya, jadi dia membuat parafrase, membuat pendapat sendiri, tapi maknanya adalah sama. Nah, ini yang versi jurnal yang saya ambil dari jurnal internasional, ya, mengutipnya. Adalah bentuk kutipan tidak langsung. Nah. Kemudian yang kedua adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu adalah daftar yang memuat semua informasi. Informasi apa? Mengenai kutipan-kutipan yang kita buat di tulisan kita. Itu harus tersusun secara terperinci dan alfabetis, ya, berdasarkan urutan.
Nah, sekarang kita ke apa style ya. Apa style yang kita gunakan. Apa style itu kita menggunakannya edisi ke-6 yang terbaru yaitu tahun 2010. Ada berbagai macam panduan untuk membuat kutipan. Ya. Nih, misalnya ini sumber kutipan. Untuk sumber kutipan, kita menuliskan itu bukan nama depan, tapi nama belakang. Ya, misalnya diambil dari penelitian saya dengan Pak Sabli dan Pak Evan. Jadi saya ditulis huruf belakangnya semua. Ya. Nah, jika kutipannya langsung, nah harus ada nomor halaman. Ya, kalau kutipannya tidak langsung, kalau apa style itu langsung tahun, tidak pakai halaman. Tapi kalau kutipannya langsung, maka harus dituliskan halamannya. Jika nomor halaman tidak ada, kadang kita mengutip pada sumber yang tidak ada nomor halaman, maka bisa digantikan dengan chapternya, ya, atau paragraf keberapanya. Begitu juga dengan penulisan daftar pustaka. Ini sebenarnya nggak saya terangkan secara spesifik karena nanti pada akhir kita akan belajar menuliskan citasi dan daftar pustaka dengan Mendeley. Ya, saya akan memberikan caranya gitu loh. Ini adalah secara teorinya ya. Penulisannya adalah seperti ini. Ya, ditulis nama belakang dulu. Kalau 3 angka, 3 huruf, tulis nama keluarganya. Di belakang, di depan. Ini adalah contoh-contohnya. Oke, ini merupakan contoh penulisan daftar pustaka. Ya, karena sekarang sudah ada proceeding yang online. Nah, kota penerbit dan terbit ini diganti dengan nomor DOI, Digital Object Identifier, atau URL-nya. Nah, ini bagaimana kita menuliskan pada beberapa jenis sumber ya dengan apa style. Kalau kalian mengutip dari buku, tesis, atau proceeding seminar, format dasarnya adalah ini. Ada nama pengarang, tetap nama keluarga di depan, tahun terbitnya, judul utama, ya. Terus ada anak judul buku. Jadi misalnya studi kasus pada, nah ini namanya anak judul buku. Ini edisi keberapa, kota terbit, ya, dan penerbitnya. Kalau bukunya dengan 1 hingga lebih dari 5 pengarang, kalau kutipan nulisnya seperti ini. Ditulis belakangnya, ya. Kalau kutipan. Ya, sedangkan kalau daftar pustaka kita menulisnya seperti ini. Nah, kalau lebih dari 5, 6 atau lebih pengarang, maka kita gunakan et al. Ya, ini adalah kalau pengarangnya sudah lebih dari 5. Nah, kadang ada beberapa buku yang tidak ada pengarangnya, ya, kayak kamus ya, kamus itu tidak ada pengarang. Kamus buku bahasa Indonesia KBBI itu tidak ada pengarangnya biasanya, yang saya tahu ya. Nah, ini kalau kutipan dalam tulisan maka ditulis seperti ini. Sedangkan kalau daftar pustaka tetap tidak usah ditulis pengarangnya siapa, langsung ditulis judul bukunya, edisinya, tahunnya, ya.
Kemudian buku dengan editor. Jadi ada ada beberapa buku yang ditulis dengan menyertakan editor. Ya. Kalau di kutipan kita menulisnya seperti ini. Sedangkan kalau daftar pustaka tulis lengkap. Ya. Nah, ini spesifik untuk pengutipan kamus. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jika penulis adalah sebuah organisasi. Biasanya ini untuk mengutip yang bersumber dari buku-buku yang dikeluarkan oleh organisasi, misalnya BPS, BI, WHO. Ya. Kalau BPS berarti ditulis dalam sumber kutipan, tulis saja Biro Pusat Statistik, tahunnya berapa. Ya. Kemudian di daftar pustaka kita tambahkan, misalnya ini Biro Pusat Statistik, tahunnya berapa. Ya. Kemudian penerbitnya, ya. Kalau ada pengarangnya taruh di belakang. Nah, kalau kita mengutip dari tesis atau disertasi atau skripsi orang, ya. Nah, biasanya ini sering dilakukan, yaitu mengutip dari skripsi, ya. Nah, ini sumber kutipannya ditulis, ya. Kemudian judulnya, ini kalau dalam bentuk daftar pustaka adalah seperti ini. Nah, ini kalau ditulis halamannya adalah sumber kutipan yang langsung. Jadi kan dikatakan kalau kutipan langsung harus ditulis halaman. Ya. Daftar penulisan daftar pustakanya. Ini untuk proceeding, misalnya mengambil salah satu judul dalam satu proceeding. Di proceeding itu bisa ada beberapa penelitian, kita mau ngambil satu aja. Ini sumber kutipannya adalah seperti ini. Ini adalah penulisannya di daftar pustaka. Nah, ini adalah proceeding secara utuh. Ya, kalau kita pakai semuanya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengutip dari majalah atau artikel yang terbitnya secara periodik, ya, atau rutin, biasanya jurnal itu, jurnal, majalah itu kan rutin. Ini adalah ini penulisannya, ya, doi-nya ditulis. Digital Object Identifier-nya, ya, nama penulis, pengarang, tahun, judul utama, anak judulnya, nah, judul jurnalnya, ini miring, volumenya, termasuk di dalamnya nomor, isu berapa, ya. Nah, ini ada beberapa kriteria dalam penulisan kutipan. Ya, ada yang dengan artikel online nih. Sekarang saya lihat banyak mahasiswa mengutip artikel online. Caranya adalah seperti ini. Kalau di sumber kutipan, kalau online harus ditulis nama halamannya. Kemudian daftar pustakanya, penulisannya adalah seperti ini. Ya, setelah menulis halaman, setelah doi-nya ada, dan jurnalnya, ya. Kemudian kadang ada artikel yang tanpa DOI, Digital Object Identifier-nya. Nah, itu harus ditulis websitenya. Kadang ada nggak ada DOI-nya, mahasiswa
langsung menuliskan ke websitenya. Padahal untuk menuliskan website itu atau alamat websitenya itu khusus artikel online tanpa DOI. Ini adalah artikel tanpa nama pengarang. Kalau tanpa nama pengarang, bentuknya artikel, maka langsung gunakan judul artikelnya dengan tanda kutip. Tanda petik, harus ada tanda petik. Ya. Daftar pustaka, penulisannya seperti ini. Ya, judulnya kita buat. Ini adalah tahun terbitnya, isunya, ini halamannya. Kemudian kalau artikelnya koran, ya ini adalah artikel dari koran. Yang pertama adalah tanpa pengarang. Ya, ditulis judulnya saja sama tanggal terbit artikel tersebut. Ya. Begitu juga yang kalau dengan pengarang. Tulis nama pengarangnya. Ya. Baru tanggal terbit. Kalau di daftar pustaka tulis nama pengarangnya, ya, tanggal terbitannya, baru judulnya. Ya. Dan ini adalah versi online. Nah, ini adalah jika kita mengutip dari webpage, ya, dari internet. Ya, tetap ditulis nama penulis atau pengarang, tahun, bulan, tanggal artikel, judul dari nama webpage-nya, anak judulnya. Nah, ini tulis websitenya, alamatnya. Ya. Nah, ini ada beberapa kriteria lagi. Ya, ini nanti saya kirim ke materi ini, saya kirim ke fasilitas chat. Ya. Ini adalah yang tanpa pengarang. Dan yang ini adalah tanpa tanggal. Kutipan juga bisa bersumber dari video. Ya, asal kita tuliskan sumbernya, tetap dituliskan sumbernya. Ya. Misalnya kita videonya tutorial apa gitu loh. Ini dituliskan siapa yang ada yang membuat konten video tersebut, kemudian tanggalnya, judulnya apa. Nah, ini kalau dari YouTube biasanya seperti ini. Ya. Nah, website secara keseluruhan ini tidak boleh dimasukkan dalam daftar pustaka. Jadi itu nggak boleh ya kalau website secara keseluruhan. Kadang kita juga mengutip dari materi perkuliahan. Nah, bisa misalnya pendapat dari dosen kalian selama kuliah, materi kuliah itu bisa dimasukkan dalam kutipan dengan cara sebagai berikut. Ya, ini tulis pematerinya siapa, topiknya apa, judul kuliahnya apa, tentang apa, dan ini adalah tanggalnya. Kalau berupa handout, modul, ya bisa juga. Ya, di sini ditulis. Ya, caranya seperti ini. Ini yang kutipan, ini yang daftar pustakanya. Dari buku kuliah juga bisa dijadikan kutipan. Ya.
Nah, material yang dituliskan oleh dosen dalam buku perkuliahan yang tidak diterbitkan di penerbit. Ini caranya. Tapi sebaiknya selagi masih ada buku yang resmi atau sumber yang resmi, buku-buku ber-ISBN, itu baik gunakan buku itu. Ini adalah khusus penggunaan buku kuliah ini adalah khusus untuk materi-materi yang memang benar-benar tidak ada teorinya atau tidak ada sumbernya. Misalnya dosen kalian itu adalah salah satu penemu dari teori apa gitu loh, penemu baru. Nah, itu boleh. Dan dia belum membukukan, itu boleh di sini. Ya. Kemudian kita ke penulisan citasi dan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Kalau dilihat tadi aturan-aturan dalam penulisan citasi, banyak yang harus banyak pakem-pakem ya, atau banyak aturan-aturan dan pedoman yang harus diikuti. Nah, untuk mempermudah, saat ini sudah berbagai macam aplikasi untuk menulis citasi dan daftar pustaka. Saya tahu ada Zotero ya, kemudian ada Mendeley. Nah, Mendeley ini merupakan aplikasi yang sebenarnya sudah sangat familiar gitu loh, sudah lama ada dan familiar ya di kalangan penulis. Jadi kita mulai membiasakan menulis pengutipan atau citasi dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Jadi aplikasi ini sangat mempermudah kita tidak perlu lagi melihat aturan lagi. Oh, kalau ini harus seperti apa, kalau ini harus kalau penulisnya banyak gimana, karena semua sudah bisa dilakukan dengan Mendeley ya. Aplikasi Mendeley ini merupakan aplikasi yang tidak berbayar, jadi sebenarnya mudah gitu loh, kalian bisa download aja, nggak harus ada iuran atau pembayaran yang harus dilakukan. Ini benar-benar free ya. Setelah mendownload Mendeley, langkah keduanya adalah register ya. Nih, kita register dulu kalau belum ada. Ini saya coba lakukan citasi dengan Mendeley ya. Ini ada Mendeley saya. Mungkin saya tutup dulu nih. Nah, kelihatan nggak ini? Coba, kelihatan nggak? Sampai sini kelihatan ya? Oke, lanjut ya. Ini adalah tampilan dari Mendeley. Jadi kita email kalian ya. Ini email saya. Kemudian kalau kalian belum pernah atau baru pertama, berarti harus register ya, menu register ini. Setelah register, baru tahapan selanjutnya atau pada saat yang selanjutnya bisa langsung sign in saja. Nah, tahap kedua yaitu kita menginstal. Nah, kalau baru pertama buka biasanya ini nggak langsung ada nih. Kita harus menginstal Mendeley ini biar masuk di Word kita, biar terhubung ya. Caranya gimana? Nih, kita install MS Word pluginnya ya.
biasanya itu langkah-langkahnya udah sudah terarah ya. Jadi kalau kita buka lagi menu tools ini, sudah ada tulisan uninstall, berarti sudah ada semua, sudah masuk di Word kita. Uangnya seperti itu. Kalau mau cari dokumen, ini kita gunakan literatur search. Jadi sebenarnya nggak usah buka Google lagi, ya. Bisa di literatur search. Misalnya kita mau mencari jurnal tentang apa ya? Tentang motivasi kerja. Keluar semua jurnalnya. Ya, nggak harus googling lagi. Udah ada di sini. Tampilannya maksudnya Apa? Tampilannya Kenapa tampilannya? masih PPT yang PowerPoint. Katanya tadi kelihatan. Tunggu. Jadi mulai dari Mendeley awal ya? Iya, Bu. Dari register, Bu. Register. Kenapa? Ini kelihatan nggak? Iya, Bu. Kelihatan, Bu, kelihatan. Iya, Bu. Ini ya. Kelihatan, Bu. Pokoknya kalau sudah register, pada saat register, kalian masukkan email, masukkan password, kemudian register. Langkah pertama tadi, menginstal Mendeley ini supaya terkonek dengan Word, dengan file Word gitu, dengan Word kita, yaitu dengan menggunakan menu tools, ya. Nah di sini biasanya kalau belum terinstall dia ada tulisan install MS Word plugin seperti ini. Kalau sudah tertulis uninstall berarti sudah automatically ada di Word kalian. Kalau mau mencari jurnal atau literatur, gunakan literatur search. Saya mau mencari motivasi ya. Nah, ini semua jurnal-jurnal tentang motivasi kerja. Ya. Nah, ini misalnya kita mau lihat yang ini, punya si Fahreza, isinya apa sih gitu. Ini ada nih filenya di sini. Nih. Nah, biar dia ada di file library kita, pada saat kita nulis kita nggak usah lagi balik lagi ke sini, kita save reference. Artinya file ini, jurnal ini sudah ada di file kita. Nah, tandanya adalah terlihat pada tanda checklist di sini. Berarti sudah ada. Nah, lagi. Nih, Sedarmayanti. This document is not in your library. Kita save reference biar dia ada di publikasi kita, di dokumen-dokumen kita tersimpan di situ. Ya. Itu caranya. Nah, kemudian gimana penggunaannya di Word pada saat kita menulis gitu loh. Kita buka Word dulu. Ya. Ini saya ambil ini contoh ya. Ini contoh saya ambil skripsi mahasiswa saya, bimbingan saya semester lalu, ya. Karena sudah terinstall, kita lihat di sini udah ada nih. Ya. Nih, udah ada lambang Mendeley-nya, ada insert citation. Ya.
Insert citation ini adalah untuk memasukkan kutipan. Ya, ini misalnya ya, ini adalah ini ngutip nih, kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke. Kemudian kita insert citation. Bisa ditulis dengan pengarang, bisa juga ditulis dengan judul. Ya. Apa tadi ya, tentang apa ya, kepuasan. Ada nggak ya di library saya? Nah, anggap aja ada ya ini ya. Nanti saya ajarin gimana caranya biar yang nggak ada tadi masuk. Nah ini, kita pakai ini. Misalnya ya. Nah muncul. Hasibuan 2008. Ya. Kalau mau lebih dari satu pengarangnya bisa juga. Kita insert citation lagi. Ya. Tadi apa tuh? Nah. Kita mau ngambil Melayu. Kemudian nah, Sudarmayanti. Oke. Nah, Hasibuan, Sudarmayanti masuk semua. Nggak usah bingung, nggak usah lihat-lihat lagi pedoman, sudah ada semua di sini. Mau ganti style, ini ada nih ganti style. Nih, ada semua. Ya, mau Chicago, American, IEEE, MLA, ada semua. Ya. Tinggal diganti aja. Ya. Ini yang dari buku tadi sudah termasuk, ini yang dari jurnal udah ada. Nah sekarang tadi katanya kalau mau masukin, kalau kutipan langsung harus pakai halaman Bu, bisa juga. Kita lihat di insert citation. Ya misalnya tadi, nah ini Sudarmayanti. Ya, Sudarmayanti kita hapus. Nah, udah keluar halamannya. Misalnya kalian bacanya di halaman 15. Langsung aja oke kan. Tuh, Sudarmayanti 2010 page 15. Kuncinya tetap ya, harus dibaca dulu jurnalnya biar tahu page-nya halaman berapa. Ya. Kemudian nih, kalau misalnya di kalimat paragrafnya udah ada namanya Bu, gimana nulis kutipannya? Misalnya gini. Sudarmayanti menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja menurun adalah sebagai berikut. Nah ini kan harus dituliskan tahunnya, nggak usah tulis manual. Kita insert citation lagi, ya. Nah, Sudarmayanti pilih, kita hapus sampai keluar page-nya tadi, kita suppress author. Ini dicentang. Oke, tuh keluar tahunnya aja. Udah kan? Ya. Kemudian gimana caranya kalau ini kan misalnya udah
satu skripsi kalian buat satu tulisan. Terus Bu, gimana caranya membuat daftar pustaka? Ini ya, saya halaman bawahnya. Daftar pustaka. Daftar pustaka kita pakai insert bibliografi. Ya, kalau insert citation artinya insert citasi. Kalau insert bibliografi itu adalah daftar pustaka. Kita klik. Keluar semua tuh yang kita pakai tadi. Otomatis. Karena cuma 2 yang dipakai, 2 yang keluar. Jadi usahakan biar keluar di bibliografinya pada insert citasi itu ya harus digunakan metode insert citation yang Mendeley ini, menu ini. Jangan buat yang manual. Misalnya kalau mau buat tahunnya aja diganti manual ya enggak. Nanti nggak bakal keluar daftar pustaka. Jadi istilahnya nggak ada yang miss. Daftar pustakanya pas dengan yang kita tulis gitu. Ya. Seperti itu. Lagi ya. Saya pikir cukup sih panitia. Apakah kita langsung aja nanti ke sesi tanya jawab kalau mau ditanyakan. Kalau dari saya untuk Mendeley-nya cukup. Biasanya nanti itu nanti seiring perjalanan waktu, kalau kita udah rutin menggunakan Mendeley, kita udah bisa sendiri gitu loh, dioptimalkan aja menu-menu ini ya. Kalau mau pakai endnote ini, footnote ini, tapi biasanya kita nggak pakai. Winadharma itu apalagi di ekonomi jarang pakai footnote ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya nanti mau pakai juga silahkan. Oke, cukup panitia dari saya. Baik, Bu. Baiklah, hadirin semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Silakan bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Boleh di chat atau mau nunjuk tangan juga boleh. Iya, raise hand. Ini. Nah, ini ada nama atas nama M. Rido Febriansyah. Boleh diaktifkan suaranya untuk bertanya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido Febriansyah dari program studi akuntansi. Bu, saya ingin bertanya. Kutipan atau citasi itu kan ada yang namanya kutipan dari sumber kedua, Bu. Nah, itu termasuk kutipan langsung atau tidak langsung, Bu? Dan bagaimana cara penulisannya, Bu? Terima kasih. Sumber kedua tuh yang dalam-dalam itu ya? Iya, Bu. Nah, Cara ya. penulisannya. Oke. Ini langsung jawab apa mau dikumpulin dulu? Langsung dijawab boleh, Bu? Oke. Ini. Sedapat mungkin jangan menggunakan dalam. Ya. Sebenarnya sih tidak ada alasan kenapa harus pakai dalam gitu loh. Pakai dalam itu hanya untuk teori-teori yang teori yang lama sekali, tidak keluar lagi ya. Kalau di fasilitas Mendeley itu tidak ada dalam itu tidak ada. Kemudian begitu juga di aturan APA atau pengutipan yang 2006 itu pakai apapun, mau MLE, IEEE, tidak ada menggunakan dalam. Jadi makanya saya tuh kalau bimbingan saya biasanya benar-benar nggak boleh gitu loh. Kalau bisa jangan. Karena kalau sekarang dalam ya, kalau ada sumber aslinya kenapa harus pakai dalam? Pertama itu. Kemudian dalamnya kalian itu kan biasanya penulis aslinya misalnya Robin, dalamnya terus dalam skripsi gitu loh. Sedangkan bisa dicari di sini kan gitu loh. Selagi masih bisa dicari di sini itu ya bisa dicari di Mendeley ya pergunakan yang itu
Itu. Kalau misalnya tidak ada, ya, tadi saya share screen gimana caranya memasukkan file yang tidak ada. Ya. Tunggu ya. Baik Bu, ada pertanyaan lagi. Bentar. Ini dari Rahayu Arunjati. Assalamualaikum, izin bertanya Bu, kalau kita mau mengutip di paragraf pakai Mendeley, itu gimana ya Bu? Terus sudah ada nama pengarang di bagian paragraf pertama, tetapi terkadang saya menemukan ada paragraf untuk di akhir kalimat menyatakan nama pengarang, sedangkan di awal kalimat sudah ada nama pengarang. Dulu ya. Apakah kita mencantumkan semua pengarang yang ada di situ atau cuma pengarang yang pertama kali? Terima kasih Bu. Ya, Rido belum selesai. Nanti ya bentar ya Rido ya. Assalamualaikum, izin bertanya Bu. Kalau kita ini ya yang di chat ini ya, kalau kita mau mengutip di paragraf pakai Mendeley itu gimana ya Bu? Mengutip di paragraf. Maksudnya mengutip di paragraf itu apa ya? Mengutip di paragraf. Terus sudah ada nama pengarang di paragraf pertama. Tapi terkadang saya menemukan ada paragraf untuk di akhir kalimat menyatakan nama pengarang sedangkan tidak ada. Coba siapa ini? Rahayu. Mana Rahayu? Iya Bu. Saya nggak ngerti nih apa nih maksud pertanyaannya nih. Kalau kan kadang saya tuh ngeliat di jurnal orang, nah yang di pertama kali itu sudah ada nama pengarang Bu, tetapi di akhir kalimat itu ada nama pengarang juga Bu, itu saya bingung. Jadi yang mana ya yang diambil Bu? Di awal kalimat ada pengarang, misalnya Rahayu menyatakan gitu ya. Rahayu menyatakan bahwa motivasi adalah ini. Kemudian di akhir kalimat ada nama lagi, ada nama pengarang lagi Bu. Langsung dia kayak Rani dalam kurung 2010. Nah kayak gitu Bu. Pernah. Padahal di awal itu ada nama lagi ya. Ya. Itu artinya mengatakan bahwa itu kayaknya yang nulis itu salah ngutip itu. Yang nulisnya itu pertama dia tidak menggunakan, itu tendensinya sebenarnya copy paste. kalau saya ngukurnya itu tendensinya yang ngutipnya itu sebenarnya copy paste gitu loh. Jadi dia tidak menghilangkan nama paragraf yang di bawah. Jadi mungkin dia mengutip dari jurnalnya Rani. Ya. Iya kan jurnalnya Rani ya? Ya Bu. Jurnalnya Rani. Nah itu dia, sedangkan di jurnal Rani itu di Rani itu juga mengutip gitu loh. Di pernyataan Rani yang di jurnal dia, makanya ada kutipannya di belakangnya itu. Jadi yang dipakai cuman Rani aja ya Bu ya? Sumber aslinya siapa? Sumber aslinya. Gitu, sumber aslinya aja kita pakai. Ya, kalau saya melihatnya sumber aslinya yang di belakang itu, yang di belakang apa? Yang paling bawah. Gitu. Makanya coba dicek di daftar pustakanya, si Rani itu nulis tentang apa, buka gitu loh, dibaca. Terus yang bawahnya itu misalnya si Anton yang paling bawah itu nulis tentang apa, dibaca juga. Jadi yang kalimat yang tersusun di situ sebenarnya punya siapa, si Rani atau si Anton. Jadi tinggal nanti kalau misalnya memang benar punya Anton ya masukkan aja yang Antonnya itu. Di Mendeley carinya yang Anton. Silakan lagi kalau ada lagi, saya sambil buka Mendeley lagi nih karena tertutup nih, tadi mau jawab pertanyaannya si Rido.
Panitia ada lagi nggak? Ada satu lagi Bu tadi yang bertanya dari chat room. Ini katanya dari Anissa. Saya Anissa ingin bertanya Bu, mungkin sedikit keluar dari topik untuk kutipan langsung dan lainnya. Itu bagaimana kasusnya ke plagiarisme? Plagiarisme itu apakah ngaruh Bu atau kita harus bagaimana Bu? Terima kasih. Ini saya baca dulu ya. Ingin bertanya Bu, mungkin sedikit keluar dari topik untuk kutipan langsung dan lainnya itu bagaimana kasusnya ke plagiarisme? Apakah ngaruh atau kita harus gimana? Maksudnya apa nih? Coba Anissa, ngaruhnya ngaruh kemana? Maksudnya ada hukum apa enggak gitu ya? Mana Anissanya? Iya Bu, atau kita ganti kalimat-kalimat gitu Bu? Kutipan langsung itu boleh. Jadi kita mentah-mentah mengutip gitu loh. Tapi sertakan sumbernya. Kasusnya ke plagiarisme, paling nanti kita kalau misalnya kita banyak kutipan langsung di tulisan kita, pada saat kita akan menggunakan aplikasi untuk menghitung plagiarisme, ya kita bakal kena di situ gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk penelitian sosial ya disarankan menggunakan kutipannya tidak langsung. Kalaupun kutipannya langsung itu hanya yang berupa tadi, misalnya kita bicara hukum, pasal, teori yang takutnya nanti orang salah tafsir. Nah itu. Tapi tetap harus disertakan. Baik Bu, ini ada lagi yang mau bertanya. Katanya apa perbedaan antara Harvard style, MLA style, dan apa style dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka? Lebih dianjurkan yang mana ya Bu? Lebih bagusnya dan apakah Universitas Bina Dharma sudah menerapkan ini Bu? Terima kasih. Oke, siapa tadi? Maya ya. Aduh. Harvard style, MLA dan apa style jelas berbeda ya, masing-masing memiliki pakem tersendiri gitu loh. Ya. Ini saya ke sini ya. Ini share screen lagi. Ini ya, ini kelihatan ya di sini ya, ada berbagai macam ya. Sebenarnya sama aja semua, tinggal sekarang institusi mau pakai yang mana. Kalau ekonomi ya menggunakan apa style, FEB, Bina Dharma ya. Kalau untuk universitas keseluruhan sebenarnya belum ada. Jadi diserahkan ke masing-masing fakultas, citasinya mau pakai apa ya. Yang jelas sekarang kalau di Mandalay tinggal diganti aja, misalnya kita gunakan MLA ya, Modern Language Association. Nah ini nanti akan berubah. Nah ini belum ini saya belum apa tadi keluar dari Mendeley.
Baik, Bu, apakah sudah selesai? Belum, tunggu dulu. Oh, belum ya. Oke ya, ini. Nah, kita mau ngedit pakai MLA. Kelihatan ya? Nah, itu MLA. Jadinya seperti itu. Ya, ini MLA. Oh, kita edit jadi IEEE. Tuh, beda-beda. IEEE itu pakai nomor. Jadi di belakangnya nanti ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 di daftar pustakanya. Tuh, sekarang tinggal institusinya aja mau pakai yang mana. Silahkan. Ada lagi? Mungkin sesi tanya jawabnya udah selesai, Bu. Yang Ridho tadi ya, bentar ya. Dan Bentar dulu. oh, oke, Bu. Tadi kayaknya Iya. Ridho nanya ya. Tadi dulu ya, saya buka lagi. Oke, ini saya share screen lagi ya. Ridho, cara memasukkan, karena sebenarnya tidak semua jurnal dan tidak semua literatur itu ada di Mendeley. Misalnya ada literatur yang belum ada, itu kita bisa masukin gitu loh ya, karena sebenarnya ini pun berasal dari orang lain, masuk jurnal-jurnal ataupun literatur ini. Kita bisa kelihatan ya ini ya, Mendeley ya, Kelihatan, Bu. add entry manually. Nah, gitu. Misalnya bentuknya buku apa, misalnya yang kamu baca bukunya itu nggak ada di Mendeley, kita bisa masukkan. Ini sebenarnya nanti jadi membantu penulis lain juga gitu loh, dan membantu si penulis aslinya untuk menyebarkan tulisannya. Jurnal artikel. Nih ya, jurnalnya apa ya kemarin ya, saya cek di jurnal saya ini ada yang belum masuk, saya masukin. Dinasti International Journal. Of International Journal Business Management. Oke, tahunnya 2020, volumenya berapa ini ya? Volume 1, isu 4. 1, isu 4. Page-nya ini halamannya. Satu, 2 sampai
12 sampai 521. Nih. Add file. Nah, kita bisa add file nih. Nah, oke. Udah masuk ya. Ya, kalau belum masuk berarti masih ada yang kurang infonya tadi ya. Saya tadi kan nggak masukin semua. Tapi intinya kalau semuanya dimasukin, Ridho ya, volume, issue, halaman, URL-nya. Tadi saya nggak masukin URL, itu bisa masuk di sini. Gitu loh. Intinya itu. Jadi sebenarnya Mendeley ini menyatukan para penulis gitu. Jadi kalau mau masukin artikel bisa dimasukin di sini. Jadi sebagai salah satu media supaya orang lain tahu gitu artikel-artikel yang kita tulis. Oke, cukup panitia, ada lagi? Baik Bu, mungkin sesi tanya jawabnya sudah selesai. Dan sedikit kesimpulan dengan adanya nanti dulu. Oh, tadi ada yang tanya berapa orang ya? 4 Bu. 4 dulu ya, saya ada souvenir nih. Ya Bu. Bagi yang bertanya, dicatat nggak tadi panitia siapa? Saya mau kasih masker. Masker nih, maskernya edisi khusus. Wah, iya Bu. Nanti yang ditanya, yang bertanya tadi ada 4 orang. Ya. Ini Ada 4 maskernya orang. cuma yang pakai cuma dosen FEB aja. Jadi ini apa limited ya, kami nggak buat lagi. Ini ada sisa tadi ada berapa? Cukup ada 4. Iya. Kan ya nanti ya. Iya Bu. Panitia nggak dapet. Iya. Panitia Ya, bikin nggak sendiri. apa-apa. Ya. Oke, nanti saya titip. Nanti bisa hubungi panitia ya yang nanya-nanya tadi. Iya Bu. Oke. Baik. Terima kasih. Baik, mungkin sedikit kesimpulan. Dengan adanya penyampaian materi mengenai format penulisan sitasi dan format pustaka apa style, ini memiliki tujuan agar proses penulisan karya ilmiah, tulisan, dan skripsi nantinya itu menjadi lebih mudah untuk kita. Selain itu, diharapkan juga karya ilmiah dan skripsi yang ditulis nantinya menjadi lebih akademis, profesional, jelas, singkat, dan elegan secara internasional. Baiklah hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian acara seminar kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Dina Melita SEMSC, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Akhirnya saya Reka Damayanti pamit undur diri. Setelah ini saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Reka Damayanti selaku moderator. Baiklah hadirin yang saya hormati, itulah tadi pemaparan materi yang langsung disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dr. Dina Melita SEMEC. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan tak terasa tibalah kita di acara terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya Fira Monica selaku MC webinar pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen, peserta dan seluruh rekan-rekan panitia yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara webinar ini. Maaf apabila terdapat
kesalahan kata saat memandu jalannya acara dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi Oh iya, taufiq wal materi, tunggu. Sebentar. Ada yang nanya materi nih, bentar ya. Saya Baik, kirim Bu. file dulu. Saya kirim file. Saya kirim file ke panitia aja kali ya, gimana? Boleh, Bu. Nggak saya simpen di email ini kok. Mintanya Boleh, di Bu. Dropbox. Kirim aja ke panitia, nanti panitianya kirim ke grup. Kan mereka daftar lewat email ya, ada emailnya kan? Ya. Nah, tolong dikirim ke emailnya aja. Baik, Bu. Baiklah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Untuk sertifikatnya akan dikirimkan melalui email masing-masing. Terima kasih. Ya, linknya. Materi sudah saya kirim ke Mercy ya. Iya, Bu. Ya, izin live dulu ya, karena akan Untuk mengerjakan yang mau hal lain. lihat live seminar pada hari ini, nanti linknya dikirim melalui grup. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ini souvenirnya siapa yang mau ngambil ini di sini? Panitia ya? Iya, Bu. Nanti panitia yang ke sana. Ya, oke. Yang tadi nanya-nanya silahkan hubungi panitia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.